Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat. Udah pada sarapan belum? Sudah. Yang belum besok sarapan ya, jangan sampai nggak sarapan. Baik, Bu. Oke, sebelum itu silahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Baik teman-teman, kita berdoa. Hari ini siapa ya yang nggak berangkat hari ini? Kak Septi, Bu. Kenapa nggak berangkat? Sakit. Oh, sakit. Oke, besok dijenguk ya kalau belum berangkat. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang apa, anak-anak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Manfaat ekonomi. Manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa salah satu contoh manfaat kebijakan ekonomi? Apa, Bu? Tidak ada. Nah, Ibu di sini akan bertanya ya sama kalian tentang salah satu manfaat kebijakan ekonomi. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apa manfaat program bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat Indonesia? Coba salah satu Saya, Bu. yang menjawab. Oke, silakan Intan. Jawabannya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, Bu. Benar sekali. Jadi gunanya BLT itu untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Oke, sebelum itu Ibu akan memberikan soal diagnosis kepada kalian semua ya. Ibu akan share link Google Form di grup kelas. Silahkan dibuka grupnya. Sudah dibuka? Bu. Nah, Ibu kasih waktu 30 detik untuk mengerjakan ya. Di situ hanya kalian perlu menjawab ya atau tidak saja. Silahkan dibuka ya. Sudah, Bu. Sudah selesai Tita. Oke, yang lain silahkan. Dela, udah belum Dela? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah semua? Sudah. Nah, itu adalah soal latihan untuk kalian semua. Berapa paham sih kalian tentang manfaat dan dampak kebijakan ekonomi gitu ya, walaupun sebelumnya kalian belum terlalu mempelajarinya. Oke, langsung saja di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Jadi secara umum itu terdapat 4 manfaat yang bisa diambil dari penerapan kebijakan ekonomi. Yang pertama itu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu nggak peningkatan pertumbuhan ekonomi? Penjelasannya, oh belum tahu ya. Jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi itu adalah kebijakan ekonomi yang tepat dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi, produksi, dan konsumsi masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, menciptakan lapangan pekerjaan itu adalah kebijakan ekonomi yang kuat tentu atau memberikan insentif kepada pengusaha dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jadi, semakin banyak pengusaha-pengusaha yang mendirikan lapangan pekerjaan akan mempermudah banyak masyarakat yang ingin mencari kerja. Selanjutnya yaitu kestabilan harga. Nah, kestabilan harga ini merupakan kebijakan moneter yang bijaksana dengan membantu menjaga kestabilan harga dengan mengendalikan inflasi dan deflasi yang pada gilirannya menguntungkan konsumen dan produsen. Di sini ada yang tahu nggak apa perbedaan inflasi dan deflasi? Nah, Bu, Silahkan Fadinda. inflasi itu kenaikan
harga secara menyeluruh. Iya, benar banget. Yang deflasinya? Kebalikannya Bu. Benar penurunan. sekali. Mereka saling berbeda terbalik gitu ya. Yang selanjutnya itu ada 5 dampak yang terjadi dari penerapan kebijakan ekonomi. Yang pertama itu ada inflasi, yang seperti tadi kita bahas itu adalah salah satu dampak negatif dari kebijakan ekonomi, yaitu inflasi. Jadi itu inflasi itu bisa mempersulit suatu perekonomian di negara. Jadi ekonomi itu harus stabil, antara inflasi dan deflasi itu harus stabil gitu. Yang selanjutnya itu ada kesenjangan sosial. Jadi kesenjangan sosial itu adalah beberapa kebijakan ekonomi yang bisa memperdalam kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, seperti jika insentif pajak itu lebih menguntungkan golongan kaya daripada golongan miskin. Yang selanjutnya itu ada ketidaksetaraan ekonomi. Jadi ketidaksetaraan ekonomi itu kebijakan tertentu yang dapat memperkuat posisi dominan perusahaan besar, menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang lebih besar antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Yang selanjutnya itu ada krisis keuangan. Jadi krisis keuangan itu merupakan kebijakan yang kurang hati-hati dari pengawasan sektor keuangan, jadi dapat memicu krisis keuangan yang merugikan secara global, seperti krisis finansial global itu pada tahun 2008. Yang selanjutnya itu ada dampak lingkungan. Jadi beberapa kebijakan ekonomi itu dapat merugikan lingkungan, seperti insentif untuk industri yang menghasilkan polusi atau deforestasi. Di sini Ibu telah menjelaskan materi-materi tentang manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Ada yang ditanyakan anak-anak? Cukup ya, Bu. Oke, cukup. Jadi di sini setelah Ibu menyampaikan materi, Ibu di sini akan memberikan soal LKPD ya untuk kalian semua. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi di sini kalian mempunyai tugas masing-masing. Satu kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi, dan yang kelompok 2 dan 3 itu memberikan tanggapan. Oke? Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk selesai, berdiskusi. Intan sangat gercep sekali ya. Kemarin belajar, Bu. Oke, berarti Intan sangat rajin sekali, terutama untuk membaca di perpus. Iya, Bu. Oke, silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Semua, Bu, apa satu? Satu kelompok maju, semua ya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Kak Ayu. Oke, jadi pemerintah menerapkan kebijakan fiskal stimulus dengan meningkatkan belanja publik dalam pembangunan infrastruktur. Nah, itu berdampak terhadap perekonomian karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena adanya peningkatan investasi dalam sektor konstruksi yang juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, begitu, Bu. Oke, bagus ya jawabannya, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 2 memberikan tanggapan kepada kelompok 1 tentang Bu, yang materinya tadi. mewakili. Silahkan Intan. Jadi tanggapan dari saya yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 yaitu mengenai apresiasi dari kalangan pengusaha. Jadi pengusaha di sektor konstruksi dan manufaktur mungkin memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan fiskal stimulus ini karena mereka dapat mengalami peningkatan pesanan dan proyek baru. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan mereka.
Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 atas tanggapannya. Silahkan untuk kelompok 3 memberikan tanggapan. Jadi tanggapannya, kenaikan permintaan kerja itu dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di sektor terkait, akan ada permintaan tambahan untuk pekerja konstruksi dan juga untuk manufaktur. Nah, ini biasanya menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Oke, keren sekali ya semuanya pada aktif. Nah, tadi adalah salah satu dampak positif dari kebijakan ekonomi. Oke, silakan untuk kelompok 1 duduk kembali. Oke, tadi adalah materi yang telah Ibu sampaikan dan kalian sudah mengerjakan tugasnya. Di sini Ibu ingin bertanya, tadi Ibu menyampaikannya terlalu cepat tidak ya? Tidak, Bu. Mas. Tadi kita membahas apa saja? Kebijakan dan manfaat ekonomi, Bu. Iya, benar sekali. Jadi kita tadi membahas manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kuis untuk kalian. Silahkan untuk anak-anak login ya di Kahoot It ya. Silahkan. Dapat apa Bu yang duluan? Dapat hadiah dong. Ini nutupin dapat. Oh, ini sayang. Kahoot, Bu. Iya, Kahoot It ya. Sakit ya Bu? Iya, Kahoot It. Ya, Bu. Sebentar ya. Iya, Ibu. Pinnya gelap. Ini PIN-nya silahkan dimasukkan. Sudah. Bu, sebenarnya susah Bu. Paketnya habis dulu, Bu, di rumah. Sudah, Bu. Sudah, ayo lainnya. Belum. Ayo masih kurang berapa orang lagi? 4 orang. Ayo silahkan yang lainnya. Boleh temennya ditetringin ya kalau misalkan paketnya habis. HP-nya ngepak, Bu. Oh, gimana ini? Paketnya habis tadi. Ayo 2 orang lagi. Bentar ya Bu. Sudah? Belum Bu. Herman Bu. Saya cak apa? Kabar Bu, saya keluar gara-gara Herman. Itu ada Iya, webnya guys. Woi, seru ntar. Seru. Sini dong. Terus tapi aku tak apa aku di situ. Terus kucing ini kamu yang Oke ya, sudah semua. Bu. Itu udah. Sudah. Oke. Ibu akan mulai. Ya Allah, Bu. Ayo dibaca soalnya di layar ya. Oh. cacing. Oke. Kami percaya Anda bisa. Kok salah tuh? Oh, alah. Next. Jawabannya nih. Oke, sudah. Selanjutnya, Wah, Dinda masih nomor 1 ya. Next. Kok namaku nggak ada kok tuh? Hah? Next. Masih Dinda, posisi pertama. Salah itu.
Oke, kita lihat siapakah yang menjadi pemenangnya. Masih tetap Dinda, tepuk tangan dong buat Dinda. Masih satu lagi ternyata. Belum. Masih tepuk tangan sih Bu. Ayo satu lagi. Salah deh kayaknya. Salah. Iya, kamu Oke, kita lihat siapakah yang menjadi juara. Herma menjadi juara 3, juara 2 Tirta Mufida yang pertama. Ayo kita lihat siapa juara pertamanya. Fadinda, tepuk tangan dong buat Fadinda. Oke, silahkan untuk Fadinda maju ke depan untuk mengambil door prize-nya. Dua sama tiga dapat Foto nggak Bu? Dapat tuh. belum. Sabar. Terima kasih Bu. Oke, cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu silahkan ketua kelas menyiapkan doa. Oke, teman kita berdoa mulai. Mulai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi